you're such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. If I could win I'm more. I love it. My privacy's a whore. Rotasi itu nama lainnya adalah perputarannya. Rotasi itu bisa kita kategorikan menjadi dua ya, yaitu rotasi yang pusatnya di 0,0 atau biasa ditulis dengan pusat O, dan juga rotasi dengan pusat A, B ya. Dua-duanya karena rotasi berarti ada sudut putarnya ya, alfa derajat ya. Nah, kita akan belajar yang pertama dulu dengan pusat 0,0 ya. Misalkan saya punya titik di koordinat sini ya. Ini berapa koordinatnya? 5,0. Akan saya putar 90 derajat, alfanya 90 derajat. 90 derajat itu artinya 90 derajatnya berlawanan dengan arah jarum jam ya, kalau di matematika seperti itu. Nah, kalau 90 berarti 90-nya berlawanan arah jarum jam, berarti ke kiri ke sini. Tapi kalau negatif berarti ke bawah atau ke kanan ya. Nah, perhatikan pusatnya, pertama pusat 0,0 ya, pusat 0,0 artinya kalau kita punya roda itu berarti asnya di sini, pusatnya di 0,0. Kita putar, perhatikan di sini jarak antara 0,0 dengan 0,0 berapa? 5 satuan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kita putar sehingga jari-jarinya sama, karena kan rotasi itu kaitannya dengan lingkaran. Berarti jari-jarinya sama dari 0 sampai 5. Nah, berarti nanti titik rotasinya atau bayangannya ada di sini. Kurang lebih lintasannya seperti ini. Nah, ini rotasi sejauh 90 derajat, pusatnya 0,0. Nanti hasil rotasinya itu di 0,5, koordinatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana jika pusat rotasinya itu di titik A, B? Misal saya buat A, B nya itu menjadi 2,0, berarti X nya 2, Y nya 0. Kita tetapkan di sini berarti ya 2,0. Ini titik as atau titik pusat atau pusat rotasi. Titiknya sama 5,0. Perhatikan jarak 2 ke 5 ini berapa satuan? 3 satuan ya, 2 ke 5 ini ada 3 satuan. Berarti nanti ketika diputar juga jari-jarinya juga harus 3 satuan. 1, 2, 3 berarti di sini. Nah, pas di sini. Lintasannya seperti apa ya? Nah, ini koordinatnya berapa? X nya 2, Y nya 3, 2,3. Ini titik asal, ini titik hasil rotasi atau bayangan. Nah, ini juga bayangan. Ini bayangan dengan pusat 0,0. Kalau 2,3 ini pusatnya 2,0, sudutnya sama-sama 90. Jadi walaupun sama-sama 90, kalau pusatnya berbeda ya nanti hasil bayangannya akan berbeda. Seperti itu. Nah, berikutnya rumus rotasi itu X aksen Y aksen sama dengan komisi siko. Perhatikan, ko itu cos, misi itu min sin, si itu sin, ko itu cos ya. Komisi siko dikalikan dengan X min A, Y min B plus A B. Sebenarnya rumus ini adalah untuk rotasi yang pusatnya A, B, tetapi untuk rotasi dengan pusat 0,0 pun bisa. Jadi kita hanya perlu menghafalkan satu rumus dan bisa kita gunakan untuk dua kondisi ya, yang pusatnya 0,0 dan A, B. Kita tulis dulu bentuk umum rotasinya seperti ini. Kalau ditulis dalam bentuk perubahannya ya, ini pusatnya A, B, kemudian sejauh alfa, nanti bayangannya akan berbentuk X aksen, Y aksen. Ada yang nulis seperti ini, ada yang nulis XY nya dibuat matriks seperti ini. Ya, mana yang benar? Ya benar semua. Kalau ini kan ditulis dengan koordinat ya, menggunakan koordinat. Kalau ini menggunakan matriks, nggak apa-apa, benar semua.
Perhatikan di sini A, B itu adalah pusatnya. A, B itu adalah pusatnya, kemudian alfa itu adalah sejauh berapa derajat dia akan dirotasikan. Jadi di sini ada apa namanya, X aksen, Y aksen itu adalah titik bayangan. Kemudian alfa di sini adalah sudut rotasi. Kemudian X adalah titik asal ya, titik asal di sini. A dan B adalah pusat rotasi. Jadi kalian bisa masukkan ini. Kita buktikan ya, tadi titik yang kita rotasikan 5,0 dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0, kita akan buktikan. Nah, berarti X aksen Y aksen sama dengan cos berapa, sudutnya 90 derajat, kemudian min sin 90 derajat, terus sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Kemudian dikalikan dengan X titik asal berapa, 5, X nya 5, Y nya 0, kemudian pusat rotasinya 0,0, berarti ini 5 min 0, 0 min 0, kemudian plus titik pusat ya, pusat rotasi 0,0. Nah, sama dengan cos 90 0, min sin 90 min 1, sin 91, kemudian cos 90 0, dikalikan dengan 5 kurangi 0, 5 ya, 0 kurangi 0, 0, ini tidak usah ditulis ya, 0 plus 0, 0 plus 0 plus 0, 0 tidak usah ditulis. Nah, kita kalikan 0 kali 5, 0 kali 5 0, ditambah min 1 kali 0, 0 lagi, kemudian 1 kali 5 5, 0 kali 0 0 plus, nah, seperti ini sama dengan 0,5. Nah, perhatikan titik bayangannya adalah 0,5. Nah, di sini juga 0,5. Maka hasilnya berdasarkan grafis atau geometris dengan menggunakan analitis atau rumus sama, yaitu 0,5. Nah, kita coba buktikan yang kedua ya, yang rotasi terhadap pusat 2,0. Share sedikit. Kita gunakan rumus yang sama, X aksen Y aksen sama dengan cos 90. Perhatikan sudutnya sama, min sin 90, kemudian sin 90, cos 90, dikalikan dengan XY. XY nya titik asalnya sama, yaitu 5,0, tulis 50, kemudian pusatnya kita lihat lagi, pusatnya adalah 2,0, pusatnya adalah 2,0, berarti ini min 2, ini min 0 ya. Kemudian plus 20 ya. Pusat rotasi kita tulis lagi sama, matriks rotasinya 0 min 1 1 0, kemudian dikalikan dengan 5 min 2 3, 0 min 0 0 plus. Nah, bedanya di sini, bedanya adalah di pusatnya. Kalau tadi tidak ada tambah apa namanya, tambah 0 0 jadi nggak kita hitung. Kalau ini 20 kita hitung, 0 min 1 0 kali 3 0, ditambah min 1 kali 0 0, 1 kali 3 3, kemudian 0 kali 0 0 plus 2 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 2 2, 3 tambah 0 tambah 0 3. Ini koordinatnya, koordinat titik bayangannya adalah 2 3. Kita cek di grafiknya. Nah, 2 dan 3 atau 2, ini sama ya. Di beberapa buku atau di beberapa sumber belajar memang ada dua rumus. Yang pertama ini ya, pusatnya A, B, kemudian yang pusatnya 0,0 ada juga yang menulis seperti ini. Ini sama ya, komisi siko, kemudian langsung dikalikan dengan XY atau titik asal. Ini khusus untuk yang pusat 0,0. Kalau yang di sini ini untuk A, B. Tapi sebenarnya kita sudah buktikan ya bahwa menggunakan satu rumus pun sebenarnya bisa. Contoh soal ya, yang pertama ada tentukan hasil rotasi titik sejauh 180 pusat 0,0. Yang kedua hasil rotasi M sejauh 90 pusat 3,2. Yang terakhir adalah bayangan garis oleh rotasi. Nah, ini yang nomor 3 ini agak berbeda soalnya. Baik, kita bahas dulu soal yang pertama.
Jawab soal yang pertama, tentukan hasil rotasi. Nah, berarti kita tulis rumusnya. Masih ingat kan? X aksen Y aksen sama dengan, nah kalau pusatnya 0,0 kita tulis cos langsung ya 180 min sin 180 ini, kemudian sin 180, kemudian cos 180 dikalikan dengan X min A, titik asalnya berapa? 7, kemudian min 0 ya, karena pusatnya 0,0, kemudian min 2 min 0 plus 0 0. Nah ini sama dengan cos 180 min 1, kemudian min sin 180 itu 0, sin 180 0, dan cos 180 min 1 dikalikan dengan 7, ininya min 2, nggak usah ditulis yang 0,0. Berikutnya kita kalikan min 1 kalikan 7 berarti min 7 plus 0 kali min 2 0, kemudian 0 kali 7 0, min 1 kali min 2 hasilnya 2, berarti bayangannya adalah min 7 dan atau bisa kita tulis A aksen ya, yaitu min 7,2 seperti ini. Kemudian soal yang kedua, asalnya 0,2 90 derajat rotasinya. Tulis X aksen Y aksen sama dengan cos 90 min sin 90, kemudian sin 90, kemudian cos 90 komisi si O kalikan 0 ya, ini titik asal 0 sama min 2, kemudian min 3, kemudian min 2 plus berapa titik pusat 3 2. Nah seperti ini sama dengan sin cos 90 0, min sin 90 min 1, sin 91 cos 90 0 kalikan 0 min 3 min 3, min 2 min 2 min 4, kemudian plus 3 2 sama dengan 0 kali min 3 0 ditambah min 1 kali min 4 berarti 4 ya, langsung 1 kali min 3 tambah 0 jadinya min 3 plus 3 2 sama dengan berapa? 4 tambah 3 7, min 3 tambah 2 min 1, berarti titik bayangan M adalah 7, min 1. Soal nomor 3, tentukan bayangan garis oleh rotasi. Nah kalau ada bayangan garis ya, kita diminta menentukan bayangan garis itu nanti tidak menggunakan titik seperti tadi, jadi hasil akhirnya itu masih berupa ada variabel X dan Y nya, baik itu persamaan garis lurus, persamaan kuadrat, persamaan lingkaran, itu tetap variabelnya tetap. Cara mengerjakannya bagaimana? Kita tulis dulu seperti tadi, X aksen Y aksen, rumusnya sama ya, kita tulis cos 90 ini 90 derajat, cos min sin 90 derajat, kemudian sin 90 derajat, yang terakhir cos 90 derajat. Nah, pada saat menulis apa ini X min A nya, kalau titik kan biasanya kan kita ganti langsung ya dengan titik asal ya, tapi kalau menentukan bayangan garis itu kita tetap tulis variabelnya X gitu, kemudian min, nah ini baru A nya kita ganti dengan pusat 0 ya, pusatnya 0,0 berarti ini tetap Y, kemudian 0 plus 0 0. Nah seperti itu, jadi bedanya kalau menentukan bayangan garis oleh rotasi itu ya tetap XY nya tetap tulis variabelnya ya. Kalau pada titik ya, soal menentukan bayangan titik kan XY nya langsung diganti. Nah gini, sama dengan kayak tadi, cos ini 0 min 1 1 0, kemudian XY, nah XY ya, terus dikalikan 0 kali X 0 ditambah min 1 kali Y min Y, terus 1 kali X X, 0 kali Y 0, berarti di sini X. Nah berarti kan hasilnya gini, X aksen Y aksen sama dengan min Y dan X ya. Artinya apa? Artinya
gini, X aksen itu sama dengan min Y. Nah, atau Y sama dengan min X aksen. Ini yang pertama. Yang kedua, Y aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan X, maka X nya sama dengan Y aksen. Jadi di persamaan yang kita dapatkan dari rumus itu kan X aksen sama dengan berapa gitu kan. Nah, yang kita butuhkan itu adalah Y nya sama dengan berapa, Y tanpa aksen ya, Y tanpa aksen dan X tanpa aksen. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggantikan variabel di sini. Di sini kan tidak ada aksennya, X dan Y ini kan nggak ada aksen, berarti kita butuhnya Y yang tanpa aksen dan X yang tanpa aksen. Jadi kelanjutannya bagaimana? Kita substitusikan ya. Tadi 2X min 4Y sama dengan 4. Nah, di sini kan ada variabel X tanpa aksen dan Y tanpa aksen. Nah, kita ganti dengan nilai ini. Y tanpa aksen sama dengan min X aksen, X tanpa aksen sama dengan Y aksen. Berarti X nya diganti dengan Y aksen, kemudian Y tanpa aksennya diganti dengan min X aksen sama dengan 4. Hasilnya bagaimana? 2Y plus 4, 2Y aksen plus 4X aksen sama dengan 4. Ini bayangan, tapi biasanya di pilihan jawabannya itu tanpa tanda aksen ya, maka kita kembalikan lagi 4X plus 2Y sama dengan 4. Ini X nya saya pindah ke depan ya. Oke, jadi seperti itu pembahasan tentang rotasi. Nanti akan saya buat video-video tentang khusus latihan soal tentang rotasi. Baik, semoga video ini bermanfaat ya bagi mahasiswa dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.